Salam sejahtera buat sahabat-sahabat pemerhati channel Wartawan Injil. Sahabat-sahabat, pada video kali ini kita akan bincang-bincang santai tapi serius ya. Tujuan video kali ini adalah menanggapi argumen-argumen dari beberapa komentator. Ya, saya sebut saja namanya. Pemilik akun atas nama akun Pak Agus Asmara. Agus Asmara nama akunnya. Entah ini Pak atau atau Tante ya. Ada juga pemilik akun atas nama Kiki Aljibran. Wah, bagus nama akunnya. Kemudian juga Pejuang Perpuluhan ya, dan beberapa akun yang lain. Saya pertama-tama ucapkan terima kasih banyak buat Anda. Sekali lagi, pemilik akun Agus Asmara, Kiki Aljibran, Pejuang Perpuluhan ya, yang sudah memberikan komentar-komentar, memberikan apresiasi dalam bentuk apapun, bisa komentar, kritikan, apapun bentuknya, tapi itu sebuah apresiasi, sehingga saya wajib mengatakan terima kasih banyak ya. Nah, pada video kali ini saya ingin menanggapi beberapa hal. Adapun dari beberapa hal itu, dari argumen-argumen yang disampaikan oleh Agus Asmara, Kiki Aljibran, kemudian Pejuang Perpuluhan ya, itu sebenarnya bisa dibilang ada spirit yang mirip. Nah, maka saya buat video ini jadi satu ya. Agus Asmara mengatakan bahwa banyak orang Kristen yang mengalahkan Yesus. Begitu katanya. Perhatikan baik-baik ya. Menurut Agus Asmara, ada banyak orang Kristen yang mengalahkan Yesus. Perhatikan sekali lagi. Orang Kristen, definisi Kristen adalah pengikut Yesus Kristus. Kemudian katanya, orang Kristen mengalahkan Yesus. Loh, ini sebenarnya sebuah pernyataan yang sudah bertentangan ya. Nanti akan kita bahas. Sedangkan dari akun Kiki Aljibran dan Pejuang Perpuluhan mengatakan, menuduh bahwa ada banyak orang Kristen yang menghina Nabi Muhammad. Wah, tuduhannya nggak main-main nih. Ada banyak orang Kristen yang menghina Nabi Muhammad. Maka ketika saya tanya kepada Kiki Aljibran melalui chat di komentar ya, tunjukkan satu aja. Please deh. Anda kan bilang ada banyak. Bahkan Kiki Aljibran mengatakan nggak kehitung. Wih, nggak kehitung tuh berarti banyak banget. Bukan 10. Kalau 10 bisa kehitung kan. Bukan 20 bisa kehitung. Ini nggak kehitung, berarti bisa ribuan. Ya. Nah, Kiki Aljibran saya tanya, kalau Anda bilang ada banyak orang Kristen yang menghina Nabi Muhammad, saya tidak minta tunjukkan 10 atau 3 atau 5, enggak. Satu aja buktinya. Please deh, satu aja sebutkan namanya. Orang Kristen atau pengikut Yesus Kristus yang menghina Nabi Muhammad. Tunjukkan satu aja. Dan setidaknya sampai dengan video ini saya buat, Kiki Aljibran belum memberikan nama. Siapa contoh orang Kristen atau pengikut Yesus Kristus yang menghina Nabi Muhammad? Entah nanti ya. Tapi pada saat ini, sini jam 1, di tempat saya menunjukkan jam 1 persis. Jam 1 siang, hari Sabtu. Ya. Sampai detik ini, Kiki Aljibran belum memberikan satu nama. Bahwa dia sudah menuduh ada orang Kristen, katanya banyak, nggak kehitung orang Kristen yang menghina Nabi Muhammad. Nah, tapi sahabat-sahabatku, pada kesempatan ini izinkan saya mengulas lebih dalam ya. Pertama, yang disampaikan Mas atau Pak atau atau Tante atas nama pemilik akun Agus Asmara tadi ya, yang mengatakan bahwa ada orang Kristen yang mengalahkan Yesus. Nah, maka saya tanya, tunjukkan satu aja. Pasti tidak bisa. Kalaupun ditunjukkan pasti salah. Misalkan dia menyebut orang Kristen yang mengalahkan Yesus, namanya pendeta Henry Tan, misalkan dia nyebut gitu. Atau pendeta Ezra Alfred Soru. Atau pendeta Stephen Tong. Atau pendeta Gilbert Lumendong misalkan. Misalkan dia menyebut nama itu. Sudah jelas keliru. Kenapa? Karena Gilbert Lumendong bukan pengikut Yesus sebagai Kristus. Henry Tan bukan pengikut Yesus sebagai Kristus.
Ezra Soru juga bukan pengikut Yesus sebagai Kristus. Sedangkan makna dari kata Kristen itu kan artinya pengikut Yesus sebagai Kristus. Kristus itu orang yang diurapi oleh Allah. Sedangkan Yesus versi Henry Tan, Yesus versi Ezra Soru dan lain-lainnya tadi itu adalah Yesus yang adalah Allah yang maha kuasa yang menjelma jadi manusia. Paham ya? Very clear. Henry Tan jelas bukan Kristen. Dia hanya mirip Kristen. Seperti Kristen. Seakan-akan Kristen. Begitupun dengan Ezra Alfred Soru. Nah, jadi keliru kalau Anda Pak atau Mas atau Om atau Tante atas nama pemilik akun Agus Asmara, Anda mengatakan orang Kristen mengalahkan Yesus. Ini sudah jelas salah kaprah, dari perkataannya sudah salah. Orang Kristen itu artinya orang yang menganggap Yesus sebagai Kristus. Kemudian mengalahkan Yesus. Ini sudah tidak nyambung. Orang Kristen ya pasti mengkristuskan Yesus. Nggak mungkin orang Kristen mengalahkan Yesus. Bagi Kristen yang Alkitabiah, Yesus itu Kristus. Nah, kalau Anda ikut Yesus sebagai Kristus, pengikutnya disebut Kristen. Nah, kalau pengikut Yesus Allah, ya bukan Kristen. Paham ya? Jadi tidak ada orang Kristen mengalahkan Yesus. Tidak ada. Yang adalah orang ngaku-ngaku Kristen, sok-sokan Kristen, mengklaim dirinya Kristen, tapi mengalahkan Yesus. Artinya dia tidak betul-betul Kristen. Sebenarnya dalam berbagai video terdahulu saya sudah sering memberikan ilustrasi ya. Kalau di sosial media banyak orang ngaku-ngaku tentara atau ngaku-ngaku polisi, kemudian berhasil menipu cewek-cewek, menipu perempuan-perempuan, bahkan ada yang sempat dihamili segala. Tapi belakangan ketahuan, ternyata tentara gadungan atau polisi gadungan. Nah, artinya apa? Bisa kita bilang tentara itu menghamili atau tentara itu menipu perempuan-perempuan. Ya nggak bisa. Yang betul adalah tentara gadungan itu atau polisi gadungan itu menipu masyarakat. Gitu ya. Jadi jangan disamakan tentara asli dengan tentara gadungan. Jangan polisi gadungan dibilang ini polisi beneran. Jangan. Rusak negara kalau semua dicampur aduk. Nah, begitupun dengan kalau Anda ketemu orang ngaku-ngaku Kristen, pastiin dulu. Jangan semua orang yang ngaku Kristen kemudian dianggap Kristen. Jangan ya. Jadi kalau ada Kristen tapi mengalahkan Yesus, itu sudah pasti bukan Kristen. Sama halnya dengan Muslim tapi tiap hari kerjaannya nipu orang. Ya sudah pasti bukan Muslim. Muslim itu orang yang tunduk, patuh, taat, berserah kepada Allah. Muslim tapi tiap hari nakut-nakuti orang, ngancam orang, mengkafir-kafirkan orang, jahat dengan orang. Ya jelas bukan Muslim. Muslim tuh pasti menjadi rahmatan lil alamin. Muslim tuh pasti damai, cinta, pemaaf. Ya. Sekaligus buat Kiki Aljibran ya, yang juga sempat ada salah satu komentarnya menyinggung waktu saya di penjara katanya. Saya mau katakan kepada Anda, Kiki Aljibran dan semuanya sekaligus ya. Saya tegaskan di sini. Semua orang yang memenjarakan saya, dan kemudian ketika saya di penjara, saya disiksa, saya dihajar oleh petugas namanya Pak Sigit, ada juga Pak satu lagi siapa lupa namanya. Pak Ade dan Pak Sigit ya. Dia ngaku-ngaku agamanya Islam. Menghajar saya di penjara. Juga banyak orang yang ngaku-ngaku Islam, menghajar waktu saya di penjara. Apakah mereka betul-betul Muslim? Ya jelas bukan. Muslim kok jahat? Muslim kok jadi laknatan lil alamin? Ya jelas bukan. Jadi semua orang yang ngaku Muslim tapi jahat, jelas bukan Muslim, gitu loh. Jadi Anda harus bisa bedakan Muslim yang asli dengan Muslim yang nggak asli. Dan semua orang yang dulu ingin memenjarakan saya itu pasti Muslim palsu. Sekali lagi saya katakan, semua orang yang ingin memenjarakan saya adalah Muslim palsu. Nggak ada orang Muslim yang memenjarakan saya. Muslim itu baik hati.
Oke, sekarang kita lanjut mengomentari Kiki Aljibran dan pemilik akun Pejuang Perpuluhan. Wah, ini mata duitan kayaknya ya. Perpuluhan. Jadi Kiki Aljibran dan Pejuang Perpuluhan mengatakan bahwa ada banyak orang Kristen yang menghina Nabi Muhammad. Menurut Kiki Aljibran tak terhitung jumlahnya. Wih, banyak banget berarti. Nah, sahabat-sahabatku, saya ingin tegaskan kepada Anda semua dan khususnya kepada Kiki Aljibran dan Pejuang Perpuluhan. Kalau ada tentara atau orang ngaku-ngaku tentara, bukan tentara ya, orang ngaku-ngaku tentara di sosial media, kemudian nipu perempuan-perempuan, bahkan ada yang menghamili perempuan, tapi ternyata kerjaannya dia tiap hari adalah nguras WC atau bersihin kebun, bersihin taman dan sebagainya. Apa bisa kita bilang itu betul-betul tentara sungguhan? Ya nggak bisa lah. Ya. Artinya jangan semua orang yang ngaku tentara Anda anggap sebagai tentara sungguhan. Nah, begitupun jangan semua orang yang ngaku muslim Anda anggap muslim beneran. Demikian juga jangan sekali-kali setiap orang yang ngaku Kristen, buat channel Kristen, debater Kristen, apologet Kristen, jangan sekali-kali Anda anggap mereka betul-betul Kristen. Harus diuji dulu. Ya, dicek dulu. Saya kasih contoh. Ada orang ngaku-ngaku Kristen, bahkan pendeta, namanya Joseph Paul Jang. Kemudian buat beberapa video YouTube dan mengatakan salah satunya, ada banyak videonya, salah satunya mengatakan Nabi Muhammad bolak-balik menghina Yesus. Al-Quran dan Nabi Muhammad bolak-balik menghina Yesus. Loh. Ya. Ini jelas fitnah. Yang dilakukan oleh Paul Jang adalah fitnah dan pembohongan publik. Sebab faktanya di Al-Quran dan di hadis, Nabi Muhammad tidak pernah menghujat Yesus atau menghina Yesus. Yang ada justru sebaliknya. Al-Quran dan Nabi Muhammad sangat memuliakan Isa Al-Masih. Ada banyak ayatnya menyebut Isa Al-Masih sebagai wajihan fid dunia wal akhirati wa minal muqarrabin. Orang yang terkemuka di dunia dan di akhirat, dekat dengan Allah. Ali Imran 45. Dan ada juga ayat-ayat yang lain di Al-Quran menyebut Isa sebagai utusan Allah, firman dari Allah, rohullah, roh dari Allah. Hal yang sama tertulis juga di hadis. Bahkan syarat orang bisa selamat ke surga, katanya Nabi Muhammad, tertulis di hadis Nawawi, hadis Sahih Muslim, dan hadis Bukhari. Kalau di hadis Bukhari nomor 1496, syarat orang masuk surga selain percaya la ilaha illallah, Nabi Muhammad utusan Allah, yang keempat percaya surga dan neraka, dan yang ketiga nih harus wajib percaya Isa utusan Allah, firman Allah, dan rohullah. Jadi jelas bohong besar kalau ada orang mengatakan seperti Paul Sang mengatakan bahwa Nabi Muhammad bolak-balik menghina Yesus. Itu jelas penipuan publik. Nah, jika kemudian orang seperti Joseph Paul Sang ini mengaku-ngaku sebagai Kristen, Anda harus cek. Jika di sosial media ada orang ngaku-ngaku tentara, ngaku-ngaku polisi, Anda harus cek, hati-hati. Jangan-jangan tentara gadungan, jangan-jangan polisi gadungan. Bukan setiap orang yang di sosial media ngaku tentara adalah tentara gadungan, bukan. Ya, bisa asli, bisa palsu. Demikian juga jika ada orang ngaku Kristen seperti Joseph Paul Sang misalnya, kemudian menghina Nabi Muhammad, Anda harus cek, tanya dulu. Saya dulu secara pribadi pernah kontak dengan Joseph Paul Sang sekitar 1 tahun yang lalu lebih, hampir 2 tahun yang lalu ya, di sosial media Facebook. Dan beberapa kali saya tegur dia, saya sudah uji dia, siapa Allahnya, siapa sesembahannya.
Dan Joseph Paulsang jelas bukan Kristen kalau dinilai secara Alkitabiah. Karena Paulsang meyakini Yesus bukan Kristus. Di dalam Kisah 3 ayat 13 jelas dikatakan Yesus itu adalah hambanya Allah. Kisah Para Rasul 3 ayat 13. Yesus Kristus adalah hambanya Allah, Allah Israel. Allahnya itu Allah, sesembahannya Israel, sesembahannya Abraham, Ishak, Yakub, sesembahannya bangsa Yahudi. Itu Allahnya Yesus, itu sesembahannya Yesus. Dan Yesus adalah hambanya. Nah, sedangkan menurut Joseph Paulsang, Yesus adalah Allah itu sendiri. Allah yang Maha Kuasa. Nah, jelas dia bukan Kristen. Kalau dia ngaku Kristen, iya. Tapi kalau dia betul-betul Kristen secara Alkitabiah, tidak. Nah, jadi makanya tadi saya tanya kepada pemilik akun Kiki Aljibran dan Om atau Mas Pejuang Perpuluhan. Anda mengatakan ada banyak orang Kristen yang menghina Nabi Muhammad. Nah, saya tunjukkan siapa. Namanya satu aja. Kalau Anda misalkan nyebut, oh ada namanya Deki Gadas, misalkan ya. Atau namanya siapa? Joseph Paulsang. Ya. Itu sudah jelas mereka bukan Kristen kok. Mereka ngaku-ngaku Kristen, iya. Sekali lagi ya sahabatku. Mas Pejuang Perpuluhan dan Kiki Aljibran, pahami. Makna dari Kristen itu adalah pengikut Yesus Kristus. Karena kata Kristen itu dari Kristus. Kalau pengikut Gus Dur disebutnya Gusdurian. Orang Indonesia Indonesian. Pengikut Kristus Kristian atau Kristen. Gitu loh. Jadi kalau orang itu ikut Yesus sebagai Kristus, berarti dia Kristen. Tapi kalau Yesusnya Allah yang Maha Kuasa, yang menjelma jadi manusia, ya bukan Kristen. Jadi kayak Ezra Alfred Soru, Stephen Tong, siapa lagi? Bambang Gentolet Nursena, dan lain-lainnya. Mau mereka ngaku-ngaku Kristen. Tapi kalau Yesusnya beda dengan yang diajarkan di Alkitab, jelas bukan Kristen. Nah, hal ini harus dipahami ya. Jadi sahabat-sahabatku saya harap cerdas, teliti banget gitu loh. Jadi jangan setiap orang ngaku tentara, kita anggap, wah ini tentara. Apa buktinya? Dia ngaku. Tiap hari dia pakai baju tentara, pakai baju doreng, bawa pistol, bawa bedil. Dia olahraga, lari-lari kayak tentara. Ya dia kayak tentara. Tapi cek dulu betul enggak tentara. Ada orang ngaku-ngaku Muslim misalnya. Bahkan menyebut dirinya sebagai ustadz. Atau oleh orang banyak disebut sebagai ustadz, sebagai guru. Hati-hati. Cek dulu. Ustadz kok sukanya menjelek-jelekan agama lain. Nah, Al-An'am ayat 108. Al-Quran surat ke-6 ayat 108. Muslim sejati pasti tidak akan menghina agama lain. Sembahan-sembahan agama lain. Tuhan-Tuhan agama lain. Gak akan pernah dihina. Nah, kalau ada orang ngaku Muslim seperti Ustadz Abdul Somad, Yahya Waloni, dan yang lain-lainnya, tapi suka mengejek, melecehkan agama lain, maka sudah pasti secara Al-Quran mereka bukan Muslim di hadapan Allah. Mungkin di hadapan jemaahnya, di hadapan orang-orang yang berhasil ditipunya, dia sebagai Muslim. Tapi di hadapan Sang Maha Pencipta, jelas mereka bukan Muslim atau belum Muslim. Ya, jadi itu aja sahabat-sahabatku. Terima kasih banyak sekali lagi buat Kiki Aljibran, terus Pejuang Perpuluhan, dan Agus Asmara. Ya, sehingga dengan komentar-komentar Anda tadi saya bisa menyajikan, menanggapinya melalui video ini. Baik, sekian video dari saya kali ini. Salam dari saya, wartawan Injil untuk dunia.